Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ihsan Nur Rasyid dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi tahun 2025 dengan NIM 3 digit terakhir 140. Jadi di video aku kali ini teman-teman, di sini aku ingin membahas tentang setup Python, library dan juga kode editor. Mungkin bisa langsung aja kita masuk ke materinya. Nah, jadi teman-teman, di sini kita akan masuk ke materinya terlebih dahulu. Untuk yang pertama itu adalah pengertian jaringan komputer. Jadi, apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua perangkat komputer atau lebih yang saling terhubung melalui media komunikasi tertentu, baik kabel maupun nirkabel, dengan tujuan untuk bertukar data, berbagi sumber daya, serta memungkinkan komunikasi dan koordinasi antar pengguna maupun perangkat. Dalam jaringan komputer, setiap perangkat seperti komputer, laptop, server, router, switch, sensor, hingga perangkat IoT dapat saling berinteraksi melalui protokol komunikasi yang telah distandarisasi seperti TCP dan juga IP. Secara mendalam, jaringan komputer tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengiriman data, tetapi juga sebagai fondasi infrastruktur digital yang memungkinkan berbagai layanan modern berjalan. Mulai dari internet, sistem informasi kampus, layanan cloud, hingga sistem otomasi industri. Jaringan bekerja dengan cara membagi data menjadi paket-paket kecil, mengirimkannya melalui jalur tertentu, lalu menyusunnya kembali di perangkat tujuan. Proses ini melibatkan berbagai perangkat jaringan seperti router, switch, access point, dan server yang masing-masing memiliki peran spesifik dalam mengatur aliran data. Selain itu, jaringan komputer memungkinkan sentralisasi dan desentralisasi informasi dalam sistem terpusat. Data disimpan pada server utama sehingga mudah diakses oleh banyak pengguna. Dalam sistem terdistribusi, data tersebar di berbagai node untuk meningkatkan keandalan dan kecepatan. Jaringan juga mendukung berbagai model komunikasi seperti client server, peer-to-peer, dan hybrid yang masing-masing digunakan sesuai kebutuhan. Dengan adanya jaringan komputer, organisasi, kampus, industri, dan rumah tangga dapat meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses komunikasi, menghemat biaya perangkat keras, serta mendukung kolaborasi jarak jauh di era modern. Jaringan komputer menjadi tulang punggung hampir seluruh aktivitas digital, mulai dari mengakses internet, mengontrol perangkat, lalu hingga menjalankan sistem keamanan dan monitoring real time. Nah, untuk selanjutnya itu ada manfaatnya juga. Yang pertama itu ada mempermudah dan mempercepat pertukaran data. Yang kedua, ada berbagi sumber daya atau resource sharing. Yang ketiga, ada komunikasi lebih efektif. Lalu yang keempat juga sentralisasi data dan keamanan. Yang kelima ada akses informasi secara real time. Yang keenam ada kolaborasi lebih mudah. Lalu yang ketujuh ada mendukung sistem otomasi dan IoT. Yang ke-8 efisiensi operasional dan penghemat biaya. Yang ke-9 skalabilitas. Dan yang terakhir yang ke-10 itu mendukung akses jarak jauh. Jadi itu manfaatnya itu banyak banget ya teman-teman. Ini aku hanya merekap yang ada 10 aja, tapi itu sebenarnya banyak banget manfaatnya. Lalu untuk yang selanjutnya itu jenis jaringan berdasarkan jangkauan. Jadi tuh jaringan tuh ada bermacam-macam, tapi di sini aku sebutin contohnya aja. Itu ada LAN, Local Area Network, yang dia itu jaringan dengan jangkauan lokal mencakup satu ruangan ataupun satu gedung. Jadi tuh intinya kalau LAN itu dia di area yang kecil lingkupnya. Lalu juga ada MAN atau bisa disebut Metropolitan Area Network. Nah, dia itu jaringan dengan jangkauan satu kota atau wilayah metropolitan. Jadi kalau dia tuh termasuk yang jaringannya lumayan besar dibandingin LAN. Areanya mencangkupnya lumayan gede. Lalu yang ketiga itu ada WAN
atau yang bisa disebut Wide Area Network. Jaringan dengan jangkauan sangat luas mencakup antar kota, antar pulau, bahkan antar negara. Jadi WAN ini tuh udah paling besar ya, dia bisa mencakup hampir seluruh dunia. Nah, lalu juga ada komponen jaringan komputer. Jadi itu ada banyak komponen jaringan komputer. Di sini aku akan sebutin satu persatu. Yang pertama itu komputer atau node. Dia itu perangkat yang terhubung ke jaringan. Lalu juga ada NIC atau bisa disebut Network Interface Card. Dia itu jaringan, dia itu kartu jaringan untuk menghubungkan perangkat. Lalu juga switch yang dia itu menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan LAN. Lalu juga ada router, dia itu menghubungkan jaringan yang berbeda termasuk ke internet. Lalu modem yang mengubah sinyal ISP menjadi sinyal digital untuk internet. Lalu ada access point, dia penyedia koneksi WiFi. Lalu kabel jaringan yang fungsinya itu media penghantar data UTP fiber optik. Lalu ada server yang fungsinya penyedia layanan atau data untuk klien. Lalu ada repeater, memperkuat sinyal agar jangkauan lebih jauh. Next, ada manfaatnya juga nih teman-teman. Yang pertama itu sumber informasi dan ilmu pengetahuan. Yang kedua media komunikasi atau pesan panggilan video. Lalu ada saran hiburan, musik, game, film. Nah, lalu juga ada mendukung pembelajaran daring. Kita next. Nah, ada juga layanan internet. Yang pertama itu ada web, yaitu informasi berbasis halaman situs. Lalu ada email, dia ini surat elektronika. Lalu ada cloud storage, yaitu penyimpanan daring, media sosial ataupun interaksi antar pengguna. Jadi itu media sosial tuh kayak buat kita berinteraksi sesama antar pengguna gitu. Contohnya seperti WhatsApp, IG, lalu ada Facebook dan media sosial lainnya. Nah, di sini juga ada dampak internet nih teman-teman. Yang pertama ada dampak positif internet dan dampak negatifnya. Di sini aku akan sebutin mungkin dari dampak positifnya dulu. Yang pertama itu ada akses informasi cepat dan tidak terbatas. Yang kedua mempermudah komunikasi jarak jauh. Yang ketiga mendukung pendidikan melalui e-learning dan sumber belajar online. Yang keempat memperluas peluang bisnis dan pemasaran digital. Yang kelima itu ada mempermudah pekerjaan melalui layanan cloud dan kolaborasi online. Jadi itu dampak positifnya lumayan cukup banyak ya teman-teman. Tapi juga ada dampak negatifnya nih. Yang itu pertama, kecanduan internet dan menurunnya produktivitas, lalu penyebaran hoaks dan informasi palsu, lalu ada kejahatan cyber seperti penipuan, peretasan, dan pencurian data, dan ada juga konten negatif yang tidak sesuai usia, lalu ada menurunnya interaksi sosial langsung, dan yang terakhir itu resiko privasi karena data mudah tersebar. Nah, jadi tuh kalau apa ya dampak internet ini tuh ada positif dan negatifnya juga teman-teman. Jadi itu tergantung orangnya. Nah, di next selanjutnya ini ada instalasi Python dan cek versinya. Jadi itu caranya yang pertama kita yang pertama tuh untuk unduh Pythonnya. Itu langkah pertamanya buka situs web, lalu ketik https titik dua slash slash www.python titik org slash download slash. Lalu yang kedua klik download Python. Nah ini tuh downloadnya yang versi terbaru ya. Lalu yang ketiga tunggu hingga file installer selesai diunduh. Terus juga ada cara menjalankan installernya. Yang pertama itu klik 2 kali file installer, lalu centang yang add python to patch. Yang ketiga itu klik install now dan tunggu proses selesai. Jika muncul tulisan setup was sukses, lalu klik close aja. Lalu juga ada cek instalasinya. Itu yang pertama buka command prompt atau CMD, lalu ketik Python garis-garis version. Itu tuh untuk mengecek versinya. Nah, jadi itu untuk yang instalasi Python dan cek versinya tuh begitu.
Lalu ada selanjutnya itu instalasi dan konfigurasi PyCharm. Caranya itu pertama unduh PyCharm dengan membuka link https titik dua slash slash www.jetbrains.com slash PyCharm slash download lalu slash lagi. Lalu tuh pilih versi community yang gratis, lalu klik download. Nah, cara menjalankannya juga cukup mudah, yaitu buka file PyCharm-nya, communication, lalu ada klik next, pilih lokasi instalasi, dan next. Untuk yang ketiga itu ada opsi instalasi, disarankan centang ya, lalu create desktop shortcut, lalu ada add open folder as project. Nah, selanjutnya itu add bin folder to patch, opsional ya kalau ini. Lalu ada klik install. Untuk langkah keempatnya itu selesaikan instalasi. Itu tunggu hingga selesai, klik finish, lalu jalankan PyCharm-nya. Yang kelima itu pengaturan awal. Dengan pilih tema yang mau terang atau gelap temanya itu. Lalu buat new project dan pastikan Python interpreter sudah terdeteksi. Nah, di sini juga ada instalasi Windsurf AI Editor, yaitu pertama masuk website resmi Windsurf AI-nya, unduh installer, install seperti Visual Code, buka Windsurf AI dan login. Lalu tuh Windsurf memiliki AI bawaan untuk coding. Dan terima kasih. Mungkin di sini aku akan menjalan. Oke teman-teman, untuk materinya itu sampai di sini dulu. Selanjutnya aku akan mencoba memberikan contoh langsung cara instalasi dan download sampai itu selesai. Nah, oke teman-teman, di sini selanjutnya kita akan coba download Python terlebih dahulu. Itu tinggal kalian ketik aja di website. Aku di sini pakai websitenya itu Chrome, jadi kalian mungkin ada yang pakai Yahoo, ada yang pakai Fox, beda-beda ya. Di sini aku pakai websitenya Chrome. Lalu kita tinggal ketik aja download Python. Nah, lalu kalian klik aja nih yang paling atas pilihannya di pencarian. Diklik, ini hilangin, hilangin. Nah, lalu muncul nih kita masuk ke websitenya. Di sini ada banyak banget versinya kan. Dari 3.13, 3.12 sampai 3.14 yang terbarunya. Itu tuh baru rilis juga teman-teman yang 3.14.2 itu tuh rilis di 5 Desember 2025, baru banget jadi bulan ini. Lalu kalian tinggal klik aja di download ini, lalu pilih di bagian kalau misalnya kalian pakai Windows, kalian tinggal aja klik yang Windows. Kalau pakai Mac OS, pencet yang Mac OS. Lalu juga ada pilihan buat Android juga nih teman-teman. Jadi banyak banget ya pilihannya. Karena aku di sini pakai Windows, jadi aku pilih klik download for Windows. Nah, klik aja. Nah, cepet banget kok cuma 28,5 MB. Ini udah ke download ya kan. Lalu kita coba juga lalu jangan pertama kita cek dulu nih versi ya teman-teman di command prompt seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Kita klik, lalu di sini tinggal tulis aja Python garis 2 lalu version. Ini untuk mengecek versi Pythonnya. Nah, di sini muncul nih teman-teman. Python aku tuh versinya 3.14.0. Jadi tuh yang masih lumayan baru ya kan, bukan yang terbaru banget. Tapi sama aja kok. Nah, habis itu kita silang aja. Kita coba download selanjutnya itu ada Visual Code. Nah, untuk Visual Code tuh klik aja juga yang paling atas ini. Nah, di sini tuh langsung muncul pilihan buat download versi Windows ya teman-teman. Kalian klik aja download. Nah, di sini udah ke download ya teman-teman. Tinggal tungguin aja.
Dia tuh lumayan besar yang sekisaran untuk penyimpanan itu 190 MB untuk download Visual Code itu. Nah, nanti kalau udah ke download tuh tampilannya bakal seperti ini, teman-teman. Udah jadi. Nah, untuk tampilannya sendiri tuh kayak gini lah untuk Visual Code gitu. Nanti di Visual Code ini kalian pencet aja yang extension, lalu kalian ketik nih cari Python. Kalian tunggu ya bentar. Nah, lalu klik aja download nih Python for Visual Code. Oke. Nah, bukan kita klik yang Python ini, Microsoft ini, lalu juga Python Debugger. Ini kalian install aja dua ini. Habis itu kalau misalnya kalian mau bikin codingan kan tinggal folder lalu select folder. Nah, ini yes. Lalu kalian ketik new file. Ininya pilih Python. Nah, lalu kalau ini kalian tinggal masukin codingan aja nih teman-teman. Sebentar, aku akan coba ketik dulu. Nah, oke teman-teman. Nih, di sini aku udah ngetik codingan untuk kalkulator sederhananya. Nah, lihat, kalian bisa lihat ya. Habis itu kita bakal coba nih jalanin kalkulator ataupun codingannya ini. Nah, dia muncul nih teman-teman kalkulatornya. Di sini kalian udah bisa kayak tinggal masukin angka-angka sama mau ditambah, kurang, ataupun dibagi. Coba kita 2 ditambah, oh nggak kelihatan ya, mungkin gini. 2 ditambah 3 itu berapa? 5 ya kan. Lalu ada juga misalnya 8. Oke, ini 8 dikali 7. Nah, 56 gitu ya teman-teman. Sini juga ada 6 dibagi 9 berapa gitu. 0,666 nah gitu. Jadi ini untuk apa ya, contoh kalkulator sederhananya. Codingannya tuh seperti ini. Ini juga ada contoh kalkulatornya udah jadi ya kan. Mungkin ada teman-teman yang mau ikutin codingan aku, bisa aja di pause video aku lalu diikutin ya teman-teman. Oke, next. Nah, lalu teman-teman untuk yang selanjutnya itu kita akan mencoba mendownload PyCharm. Di sini kalian tinggal tulis saja seperti tadi download. Lalu kalian ketik aja yang ini, yang di paling atas. Nah, kalian kan di sini bisa milih nih, pakai Windows ataupun yang lain gitu kan. Sini aku pakai Windows, jadi aku langsung download aja. Untuk PyCharm sendiri tuh dia itu memakan penyimpanan sebesar 847 MB. Jadi lumayan besar ya teman-teman dibandingin Visual Code. Nah, tapi karena aku udah download, mungkin kita akan langsung ke sistem PyCharm-nya. Lalu kita ini aja. Nih, aku udah ada PyCharm-nya. Jadi kalau tampilan untuk masuknya itu ntar seperti ini ya teman-teman. Di PyCharm-nya, nah seperti ini. Di sini juga udah ada codingan yang aku buat sama seperti di Visual Code. Ini tuh codingan tentang kalkulator. Nah, di sini juga ada pilihan folder-foldernya. Terus ada juga Python console, Python packs, service dan lain-lain. Di sini kita coba aja langsung running codingan aku yang kalkulator sederhananya. Nah, seperti ini teman-teman, udah jadi. Ini kita coba masukin angka 9 dikurang 3 sama dengan 6. Nah, benar ya. Lalu ada juga misalnya 7 dibagi 5, 13,5.
4. Nah, bisa seperti itu ya teman-teman. Lalu juga ada apa ya? Mungkin kita coba 6 ditambah 9, 15 seperti itu. Jadi itu untuk codingan kalkulator sederhananya berhasil ya teman-teman. Untuk tampilan PyCharm tuh sebenarnya nggak jauh beda sama Visual Code. Jadi kalian tinggal milih aja nih yang enak mau yang mana. Visual Code apa PyCharm. Kalau aku sendiri sih mungkin lebih ke Visual Code ya teman-teman. Karena lebih gampang kalau buat aku. Nah, kita akan coba ganti codingannya aja kali ya. Kita coba rubah. Aku akan coba bikin codingan baru. Sebentar teman-teman. Nah, untuk codingannya udah aku ketik ya ini. Udah aku buat codingan tentang rekomendasi film yang akan buat kita nonton itu. Nah, jadi kita bakal lihat nih di sini tuh ada yang pertama tuh genre. Untuk genrenya sendiri kalian bisa masukin pilihannya itu ada aksi, komedi, drama, sama horor. Untuk aksi sendiri di sini aku isinya ada John Wick, ada Mad Max, lalu Fury Road, The Dark Knight. Nah, untuk komedi itu ada The Hangover, Superbad, sama Deadpool. Tapi ini karena mungkin kebanyakan bahasa Inggris yang aku bikin, aku akan ganti salah satu aja kali ya. Sama misalnya filmnya tuh namanya yang baru-baru ini rame agak lain. Nah, ini horor komedi sih, cuma lebih ke komedi aja dibandingin horor. Lalu nih kita coba ganti juga sama hmm, apa namanya? Oh, Nah, kita ganti SpongeBob. Oke. Lalu di drama tuh ada The Shawshank Redemption, lalu ada Forrest Gump, ada Parasit juga. Untuk horor nih kita coba bikin yang film Indo aja ya teman-teman. Kita bikin film Indo tuh pengantin setan. Lalu ada juga Dasim. Nah, di film horor tuh udah aku buat jadi ada Conjuring, pengantin setan, sama Dasim. Di sini juga ada printan rekomendasi film sederhana sama juga print genre tersedia. Itu ada aksi, komedi, drama, dan juga horor. Lalu tuh kita ntar bakal ditanya nih teman-teman di codingannya. Maksudnya pas di codingannya di run, nanti juga ada pertanyaan, masukkan genre yang Anda suka. Nah, di sini tuh kalian tinggal masukin aja nih. Kayak film-film di yang genre itu yang tadi aku buat. Aksi, komedi, sama drama. Lalu kalau misalnya dia ngetik genrenya yang gak ada di aku buat ini, dia tuh akan muncul pilihan genre tidak ditemukan. Coba genre lain seperti itu. Mungkin kita akan coba langsung running aja ya teman-teman. Nah, di sini udah masuk nih ke codingannya teman-teman. Yang kalian lihat nih aku besarin. Di sini ditanyain masukkan genre yang Anda suka. Terus juga ada pilihan genre tersedianya nih. Sini kita coba masukin aja. Misalnya pertama tuh horor. Set. Lalu ada muncul rekomendasi film untuk genre horor. Nah, ada tiga nih. Itu Conjuring, Pengantin Setan, Dasim. Nah, habis itu lalu kita misalnya pilih hmm, bentar. Lalu kita di sini tuh coba running lagi. Nah, kita coba di genre film horor selanjutnya itu ada yang komedi. Yes. Nah, langsung muncul lagi nih rekomendasi dari dia, yaitu ada Agak Lain, SpongeBob, Deadpool. Nah, jadi tuh dia akan muncul juga kalau di codingannya ini kita tambahin di bagian komedinya. Misalnya nih aku contohin, aku bakal tambahin ini kali ya. Nah, kita bakal tambahin komedi tuh apa ya yang lucu ya teman-teman. Mungkin Zootopia. Nah, di sini udah aku tambahin Zootopia ya. Coba kita running lagi.
kita masukin komedi. Tet. Nah, dia akan muncul di pilihannya lagi nih, Zootopia, yang seperti udah aku tambahin tadi. Itu kalian tinggal atur-atur sendiri aja mau aksinya apa, komedinya, dramanya, sama horornya. Kalau mau kalian tambahin genre baru juga nggak apa-apa. Bagus banget kok kalau gitu. Nah, itu untuk PyCharm dan Visual Code-nya mungkin sampai segini aja ya video aku kali ini. Jangan lupa klik like. Bye-bye.